Milan mulai gali informasi soal Everton Cebolinha dari agen. AC Milan dikabarkan telah memulai kontrak dengan agen untuk menggali informasi terkait peluang transfer Everton Cebolinha dari Benfica. All Sporte belum lama ini menyebutkan bahwa masa depan Cebolinha mungkin akan segera menjauh dari Benfica, mengingat gelandang serang tersebut sempat mengungkapkan keluhannya di media Portugal terkait bagaimana pelatih Jorge Jesus memainkannya. Dengan sejumlah klub Eropa kini memantau situasinya setelah menyadari potensi transfernya yang kian meningkat. Outlet tersebut menambahkan bahwa Borussia Dortmund dan Rossoneri menyadari ketegangan dalam hubungan antara pemain internasional Brasil tersebut dan raksasa Portugal juga pihak klub mengindikasikan ia bisa pergi. Maka kedua tim tersebut mungkin akan mengajukan tawaran mereka terlebih dengan Paolo Maldini dan kawan-kawan yang sudah memantaunya sejak 2019 silam. Menurut kabar terkini dari Rudy Gelati, Milan telah menggelar kontrak dengan agen Bertolucci untuk menggali informasi mengenai penyerang 25 tahun tersebut. Ia diketahui telah lama berada dalam daftar target manajemen raksasa Serie A dan kini mereka mengendus peluang yang terbuka lebar untuk membidiknya. Dengan informasi lebih lanjut, diperkirakan bakal muncul mengenai situasinya. Situasi tersebut tampaknya bakal semakin berkembang dan Rossoneri mungkin akan segera serius untuk mempertimbangkan langkah mengamankan servisnya dari Benfica dalam rangka memperkuat lini serang mereka, meskipun mereka harus berhadapan dengan persaingan sengit dari klub lain dalam perburuan tanda tangannya nanti. Pesona Milan dan persaingan untuk mendaratkan servis Omiragi. Pesona AC Milan terhadap pemain bertahan FC Zurich, Bezir Omiragi dikabarkan telah mulai menyebar. Namun mereka bakal menghadapi persaingan sengit untuk mengamankan servisnya. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Omiragi sempat hadir di San Siro dalam pertandingan antara Rossoneri kontra Napoli Senin dini hari lalu. Ia merupakan pemain yang tampaknya memiliki potensi besar mengingat ia sudah membela tim nasional pada usianya yang masih sangat muda dan menjadi pemain reguler di tim utama Zurich. Milan tengah mempertimbangkan transaksi dengan formula seperti Fikayo Tomori, mengingat mereka tengah berupaya menyusun skuad masa depan dengan pemain muda tapi juga bisa mereka andalkan. Sementara itu, Partenope juga menaruh minat terhadap bek 19 tahun tersebut lantaran Monalas akan meninggalkan Naples dan mereka juga terancam bakal kehilangan Koulibaly. Omiragi sendiri sempat menerima seragam dari Zlatan Ibrahimovic saat ia menyaksikan pertandingan tersebut, gestur yang tentunya sangat disukai oleh pemain internasional Swedia tersebut yang menganggap legenda Swedia sebagai idolanya. Kendati demikian, upaya Rossoneri untuk mengamankan servisnya tidak akan mudah mengingat Zurich menginginkan 20 juta euro atau 320 miliar sebagai tebusan untuk menjualnya, yang mungkin lantaran mereka juga menyadari ketertarikan dari sejumlah klub lain seperti Sevilla, Lyon, dan terutama Borussia Dortmund yang jelas akan mempersengit persaingan untuk mengamankan servisnya sehingga manajemen bisa memisu perang transfer. Informasi menarik soal stadion baru Milan dan Inter muncul. AC Milan dan Inter telah mengumumkan Katedral sebagai pemenang proyek stadion baru mereka dan beberapa informasi menarik pun muncul terkait hal tersebut. Menurut pemberitaan dari Il Corriere della Sera, proyek La Catedral dari Popolous telah memenangkan audisi desain stadion baru. Dua raksasa Serie A Rossoneri dan Nerazzurri mengalahkan Turing dari Menica, Progetto CMR dan Sportium. Studio asal Amerika Serikat tersebut telah mendesain sejumlah stadion seperti Stadion baru Tottenham Hotspur dan Stadion Wembley yang baru. Desain dari Popolous tersebut terinspirasi oleh Duomo dari Galleria Vittorio Emanuele, dua simbol yang tak tergantikan dari kota Milano. Dalam beberapa bulan terakhir, perubahan telah dibuat pada area di sekitar stadion agar sesuai dengan garis kebijakan pemerintah kota. Terkait San Siro sekarang, hanya salah satu tower di stadion tersebut dan sepotong atap dari ring ketiga yang akan dipertahankan pada bangunan baru nanti. Stadion baru Milan dan Inter tersebut akan memiliki kapasitas antara 60.000 hingga 65.000 penonton dengan sekitar 12.500 kursi eksekutif yang bisa membuat kedua klub meningkatkan pendapatan mereka menjadi sekitar 80 juta euro atau 1,3 triliun per tahun. Proyek lengkapnya akan dipresentasikan pada 2022 mendatang, sementara proses pengerjaan stadion dijadwalkan bakal dimulai pada 2023 dan dua raksasa Serie A tersebut ingin memainkan pertandingan mereka di sana mulai 2026-2027. Dapat tawaran dari dua klub, begini respon Rafael Leao. Winger AC Milan Rafael Leao dikabarkan telah menerima dua tawaran dari klub luar Serie A dalam beberapa pekan terakhir, namun ia tampaknya bakal memilih mempertimbangkan kontraknya. Rossoneri belakangan ini mengalami kesulitan di tengah absennya Leao yang menunjukkan bagaimana ia mulai berperan penting bagi Stefano Pioli dan timnya. Calcio Mercato menyebutkan sang pemain saat ini sedang melakukan pemanasan jelang kembalinya dari cedera pada 6 Januari mendatang untuk duel Serie A Rossoneri kontra AS Roma dan bulan depan mungkin bakal krusial untuk masa depannya.
Paulo Maldini dan Ricky Massara telah menetapkan tanggapan pertemuan dengan Jorge Mendes demi berupaya mencapai kesepakatan penuh terkait pembaruan kontraknya bersama Milan hingga tahun 2026. Negosiasi sendiri berlangsung pada jalur yang tepat, namun pada akhirnya momen penentu harus datang dengan kedua belah pihak bakal menjabat tangan dan pemain internasional Portugal tersebut membubuhkan tanda tangannya. Dalam beberapa pekan terakhir, Mendes telah menerima 2 tawaran untuk mantan bintang Lille tersebut, satu dari Jerman dan satu lagi dari Inggris. Namun proposal tersebut dikembalikan kepada pengirimnya lantaran winger 22 tahun tersebut ingin melanjutkan karirnya bersama Rossoneri. Milan sendiri ingin mempertahankannya sebagaimana yang mereka tunjukkan sepanjang bursa transfer musim panas lalu saat sejumlah tawaran datang setelah performa ikonsisten Leao pada musim sebelumnya. Kini raksasa Serie A tersebut siap memberikan hadiah kenaikan gaji hingga 4 juta euro atau 64 miliar sebagai hadiah atas melejitnya penampilannya musim ini. Ogah lempar handuk perpanjang kontrak, Milan mustahil jual Kessie. AC Milan dikabarkan masih belum mengakhiri upaya mereka untuk meyakinkan Franck Kessie agar bersedia memperbarui kontraknya sehingga mustahil ia bakal dijual pada bursa transfer Januari mendatang. Terdapat 2 histeria yang mengelilingi Kessie saat ini. Pertama adalah terkait masa depannya, mengingat ia masa tinggalnya hanya tersisa beberapa bulan lagi, mengingat kontraknya bakal berakhir pada Juni 2022, dan hingga saat ini belum ada tanda tangan pembaruan kerjasama. Dan yang kedua adalah level performanya yang belum sekonsisten musim lalu dan perbedaannya terbilang sangat jauh yang mengindikasikan pikirannya mungkin sudah terbang ke tempat lain. Menurut pemberitaan dari Fabrizio Romano melalui podcast Here We Go miliknya, Milan akan kembali berusaha memperpanjang kontrak pemain internasional Pantai Gading tersebut dalam beberapa pekan atau bulan ke depan. Alhasil, kecil kemungkinan ia akan meninggalkan klub pada bursa transfer Januari mendatang dan ia tentunya bakal menjadi peluang besar bagi banyak tim jika ia benar-benar meninggalkan raksasa Serie A tersebut dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Rossoneri tampaknya menganggap mantan bintang Atalanta tersebut sebagai salah satu pilar penting untuk masa depan mereka sehingga klub Serie A tersebut bakal berjuang hingga saat-saat terakhir untuk memperpanjang kontraknya meskipun mereka harus menanggung resiko besar kehilangan gelandang 25 tahun tersebut dengan status bebas transfer seperti yang terjadi pada Hakan Çalhanoğlu dan Gianluigi Donnarumma.